Dalam rangka Hari Anak Nasional, diadakan pameran di Gedung Sate. Salah satu yang banyak dikunjungi adalah stand THT yang melayani gangguan dan kesehatan THT yang sering dialami oleh anak-anak. Di sini, para pengunjung bisa mengetahui informasi seputar gangguan THT yang sering dialami oleh anak. Dari seorang dokter ahli THT, teman-teman bisa mengetahui betapa bahayanya mengabaikan penyakit THT. Selengkapnya, ikuti liputan kru Papita Kids News. Setiap bulan Maret itu merupakan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Jadi kami selalu memperingati hal tersebut dan kami sudah mensosialisasikan ke beberapa tempat, di antaranya pada acara Car Free Day, dihubungkan juga dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini. Jadi kami ingin mensosialisasikan bagaimana pentingnya memelihara telinga dan kesehatan pendengarannya. Ya, jadi apa saja yang mengakibatkan gangguan pendengaran, terutama pada anak-anak sekolah, ya, yang masih sering, yaitu kotoran pada telinga banyak sekali, yaitu tentu mengganggu pendengaran kan kalau tersumbat telinganya. Yang kedua, kalau proses batuk pilek tidak disembuhkan secara tepat dan cepat, itu akan mengakibatkan penyakit yang kita kenal, mungkin masyarakat lebih mengenal congek, pernah dengar enggak? Nah, itu suatu infeksi di telinga tengah, ya. Jadi akan mengakibatkan infeksi yang berulang, kronis, dan mengakibatkan dampak bisa ke otak, bisa menimbulkan kejang, gangguan kesadaran kalau tidak diobati dengan baik dan tuntas. Selain itu juga pemakaian ini alat-alat sekarang banyak sekali gadget kan ya, yang kalau nyetel anak-anak muda kan sering keras kan. Nah, itu bahayanya akan mengakibatkan gangguan pendengaran sensorineural atau gangguan pendengaran yang melibatkan syaraf pendengaran. Kalau itu sudah terkena, akan mengakibatkan gangguan pendengaran yang menetap, tidak bisa berubah, tidak bisa terperbaiki dengan obat apapun. Sedangkan bahaya lain, yaitu atau penyebab lain pada usia. Orang makin tambah usia, fungsi semua menurun, termasuk juga organ pendengaran. Itu juga yang harus kita antisipasi. Bisa. Jadi apa saja penyebab-penyebab yang mengakibatkan gangguan pendengaran dan telinga? Ya, di antaranya tadi paling penting juga yaitu untuk deteksi dini bayi-bayi baru lahir. Jadi kita mengharapkan semua bayi yang lahir, baik yang mempunyai fasilitas rumah sakit, di rumah sakit ya untuk pemeriksaan pendengaran atau yang tidak, harus dicek pendengarannya. Karena kalau ketahuan dia mengalami gangguan dengar, itu penanganannya harus sedini mungkin. Jadi kalau misalnya bayi bisa kita cek pendengaran usia 2 hari. Kalau misalnya kita curigai dia mengalami gangguan dengar, kita lanjutkan pemeriksaan 1 bulan, kita evaluasi. Kemudian kalau itu positif, 3 bulan kita lakukan pemeriksaan lengkap. Nah, pada usia 6 bulan kita lakukan intervensi. Maksudnya intervensi dalam hal ini yaitu pemasangan alat bantu dengar. Karena kalau tidak, dia akan mengganggu bicaranya, proses bicara. Karena proses perkembangan bicara ini hanya sampai 3 tahun pertama.